Assalamualaikum, selamat malam kakak semuanya. Di cerita sebelumnya, setelah Lorenzo berhasil menyelamatkan Pangeran Willy dan Dewi, juga berhasil memberi pelajaran pada Pangeran Richard dengan trik kelicikan dibalas dengan kelicikan. Karena memang ya, Raja Denmark ini sangat licik, jadi menggunakan trik licik dibalas dengan licik. Dan selanjutnya cerita ini yang sangat berambisi adalah Dewi mengenai uang. Oke, kita langsung lanjut saja ya ceritanya. Selamat mendengarkan. Dibantai lagi dengan sejumlah uang, Raja Denmark tetap memasang wajah tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Dewi hendak mengatakan sama-sama yang lainnya, tapi Raja Denmark buru-buru berkata, "Sudah larut, pulang dan istirahatlah." Dia tidak tahan lagi berharap pasangan iblis ini bisa segera pergi. Yang satu lebih menakutkan dari yang lain. "Baiklah, aku cuma mau bilang, hati Anda terlihat tidak sehat. Aku akan memberikan Anda obat." Dewi belum selesai bicara, tapi didorong ke dalam mobil oleh Lorenzo. "Yang mulia, gadis kecil ini bodoh. Jangan pedulikan dia." Lorenzo menambahkan, "Hanya penawar racun saja. Bagaimana bisa biaya pengobatannya semahal itu?" Iya. Raja Denmark sangat gembira mengira bisa menghemat banyak uang, tapi Lorenzo tiba-tiba memutar balikan. "Kurangi sedikit saja, ditambah biaya pengobatan Willy. Jadi totalnya tetap $1 miliar." Raja Denmark tidak bisa mengatur ekspresinya lagi. "Sudah punya nomor rekeningnya?" Lorenzo menunjuk ke arah Frankie sambil bertanya. "Sudah." Frankie buru-buru mengangguk. "Transferlah malam ini, atau dia akan bertengkar denganku." Lorenzo menjadi muram. "Hais, wanita, sulit ditangani." Baik. Frankie berulang kali menjawab. "Kalau begitu, aku pergi dulu." Lorenzo naik mobil. Senyum di wajah Raja Denmark tidak bisa dipertahankan lagi saat hendak runtuh. Jendela mobil turun lagi. Lorenzo menjulurkan kepalanya dan berkata, "Oh ya, yang mulia, bagaimanapun Pangeran Richard adalah cucu Anda. Jangan menghukumnya terlalu keras. Setelah 10 hari atau setengah bulan, bebaskanlah dia. Jangan membunuhnya." "Oke, akan kuurus." Senyum Raja Denmark sudah tidak enak dipandang. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Cepatlah pergi." "Sampai jumpa." Lorenzo menutup jendela mobil. Mobil melaju perlahan. Senyum Dewi keluar sangat sombong. Raja Denmark menggetakkan giginya dengan marah dan tinjunya berderit. Frankie dengan cepat menenangkannya. "Yang mulia, jangan marah. Setidaknya kita sudah menerima hadiah besar dari Tuan El kan?" "Benar juga." Setelah naik mobil, Dewi melihat beberapa cek besar. Ia tersenyum lebar sampai matanya menyipit. Sekarang kepala dan kakinya tidak sakit, dan tubuhnya juga sudah membaik. Penuh sukacita, bahagia tiada tara. Melihat ekspresinya yang konyol, Lorenzo tidak bisa menahan bibirnya yang berkerut. "Ngomong-ngomong," Dewi tiba-tiba teringat sesuatu, buru-buru bertanya pada Lorenzo, "Sebenarnya hadiah apa yang kamu berikan pada Raja Denmark sampai membuat dia sebahagia itu?" "Tidak usah pedulikan." Lorenzo mengusap rambutnya. "Asalkan kamu bahagia." "Beritahu aku dulu." Dewi cemas.
Katakanlah, hadiah yang kamu berikan bernilai tidak sebanyak yang aku dapatkan, kan? Hah? Lorenzo tertawa. Yang kamu dapatkan baru seberapa? Demi membuatmu bahagia, aku hanya memberimu uang receh. Apa kamu bilang? Dewi terbelalak kaget. 1 miliar dolar hanyalah uang receh. Jadi maksudmu kamu memberinya? Dia menutupi jantungnya dan terus mengatur nafasnya. Mungkinkah 10 miliar dolar? Tabu membicarakan uang. Lorenzo tersenyum. Orang yang sudah mencapai level itu tidak bisa puas dengan sedikit uang. Sebenarnya apa? Dewi bertanya sambil menggoyangkan lengannya. Cepat katakan. Jangan tanya lagi. Lorenzo menolak untuk menjawab. Kamu hanya perlu tahu bahwa suamimu tidak mudah dirugikan. Baguslah. Dewi menarik nafas lega tapi dengan cepat menyadari. Apa? Suami? Sudah seperti ini, kamu masih tidak mau menikah denganku. Lorenzo berpura-pura mengambil ceknya. Kalau kamu tidak menikahiku, kamu harus ganti rugi. Nikah, nikah. Dewi berulang kali menjaga cek dengan hati-hati menyembunyikannya di sakunya. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal untukku. Tentu saja akan menikahimu. Kalau tidak, aku tidak punya hati nurani. Kamu masih punya hati nurani. Lorenzo marah saat memikirkannya. Kamu mengabaikanku demi pria lain. Hati nurani apaan? Aku ingin memperbaiki kalimat ini. Dewi buru-buru menjelaskan. Aku melakukannya karena tugas dan tanggung jawab, bukan untuk siapapun. Bagaimanapun, kamu meninggalkanku demi menyelamatkan Willy. Lorenzo bergeser ke samping dengan raut wajah dingin dengan sengaja menjaga jarak darinya. Aku tidak meninggalkanmu. Aku sama sekali tidak meninggalkanmu. Dewi bergegas mendekat. Aku pergi untuk kerja dan mengobati penyakit. Aku pernah bilang, aku akan kembali padamu setelah selesai. Lorenzo sengaja memasang wajah marah. Jangan marah, aku yang salah. Dewi menarik lengannya dan membujuknya. Kali ini aku benar-benar sadar bahwa aku salah. Untungnya kamu lumayan hebat, bisa memenangkan persaingan ini. Kalau tidak, aku malah akan menyeretmu ke jurang. Perkataannya ini tulus. Jika Lorenzo sedikit lebih lemah saja, hari ini dia hanya bisa datang untuk memohon maaf dan memberi Raja Denmark hadiah besar, baru bisa membawanya pulang. Dan dia sama sekali tidak mampu menyelamatkan Willy dan Mina. Alasan utamanya adalah kemampuannya cukup tangguh. Ditambah lagi dia sudah mengeluarkan banyak dana sebagai alat tukar, baru bisa membuat Raja Denmark mundur. Jika tidak, hari ini tamatlah riwayatnya. Kalau sudah tahu salah, bagaimana menebusnya? Melihat Dewi yang sudah benar-benar mengetahui keseriusan masalah ini, Lorenzo tidak lagi mempersulitnya. Cium. Dewi membungkuk hendak menciumnya, giliran Lorenzo memegang wajahnya dan menciumnya dengan sekuat tenaga. Mereka berdua pun berciuman instan. Di dalam mobil ambulan di belakang mereka, Willy berbaring dengan tenang di ranjang pasien. 2 perawat berjaga di samping. Mina memegang tangannya erat-erat sambil berbisik. Pangeran, jangan khawatir. Kastel sudah dibuka kembali. Tidak hanya air, listrik, dan telepon. Semua sudah kembali normal. Robin dan yang lainnya bisa keluar masuk dengan bebas.
Willy hanya menjawab dengan suara rendah. Aku baru saja dengar Tuan L bilang dia ingin membawa Anda ke negara Embron untuk berobat. Ini bagus juga. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Anda bisa berobat dengan tenang. Setelah sembuh, bisa membahas hal lainnya. Willy tidak mengatakan apa-apa, hanya memejamkan mata. Anda lelah, istirahatlah dengan baik. Aku tidak mengganggu Anda lagi. Mina berhenti bicara, menyelimutinya dan menemaninya dalam diam. Mina melihat keluar jendela dan menyadari jalannya agak familiar. Dia bertanya pada sopir, "Pak, kita pergi kemana?" "Kastel, Pangeran Willy." Mendengar ini, Willy membuka matanya sedikit emosional. "Bantu aku bangun." "Pangeran, sekarang Anda tidak boleh bergerak sembarangan." "Bantu aku bangun," perintah Willy. Mina tidak bisa menolaknya, mau tidak mau memapahnya. Dia sekuat tenaga berlatih duduk, menyuruh Mina membantunya duduk di kursi roda nanti dan mendorong kursi rodanya. Mina tahu bahwa pangeran ingin berpostur lebih baik saat bertemu orang-orang di kastil. Meskipun agak kesulitan, dia tetap ingin memenuhi keinginannya. Jadi dia meletakkan sandaran bantal tambahan di kursi roda. Saat konvoi tiba di gerbang kastil, Lorenzo berkata, "Aku tidak turun. Aku tunggu di dalam mobil. Ku beri waktu 1 jam untuk menemani Willy mengucapkan salam perpisahan." "Perpisahan?" Dewi bertanya dengan terkejut. "Apa kita akan kembali ke kota Snowy malam ini?" Lorenzo mengangguk. "Orang-orang di kastel yang keracunan seharusnya tidak parah. Kamu siapkan obatnya. Aku akan suruh orang mengirimkannya untuk mereka." Tapi Dewi ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat tatapan serius Lorenzo, dia menarik kembali perkataannya. "Baiklah, jadi kita akan bawa Willy ke kota Snowy." "Kalau tidak," Lorenzo mengangkat alisnya, "menurutmu, aku akan mengizinkanmu tinggal di sini untuk mengobatinya?" Lorenzo tidak ingin berpisah dengan Dewi. Dia membawa Willy ke sana agar Dewi tetap berada di sisinya. Dewi turun mobil dan tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Sekelompok pelayan dan pengawal berdiri di depan pintu mengawasi mobil mereka dengan cemas. Takut-takut dan gugup, tidak berani mendekat. Bahkan para pengawal itu kehilangan semangat juang mereka yang sebelumnya ada. Baru setelah Dewi turun mobil, mereka sangat gembira. "Nona Dewi!" Beberapa orang hendak menyambut mereka saat pintu mobil belakang terbuka. Para pengawal turun membawa kursi roda Willy. Semua orang tercengang menatap Willy dengan linglung, seolah-olah mereka tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Mina menyeret kakinya yang terluka dan mendorong kursi roda Willy. Dewi juga ikut membantu. "Pangeran!" teriak Robin, suaranya bergetar. Kemudian dipimpin oleh Robin, sekelompok orang berkumpul. "Pangeran, apa ini benar-benar Anda? Anda masih hidup. Pangeran, senang Anda kembali. Pangeran, kukira aku tidak akan pernah bertemu dengan Anda lagi." Willy menatap semua orang dengan mata merah, sangat ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Kita masuk dulu, baru bicara," kata Mina dengan suara gemetar. "Di luar banyak angin. Jangan sampai pangeran masuk angin." Betul, cepat masuk. Aku akan memberitahu semua orang bahwa pangeran sudah kembali." Willy dan Dewi baru saja masuk kastel.
Semua orang mengelilingi mereka, semua bersemangat mengetahui bahwa pangeran telah kembali. Willy menarik nafas dalam-dalam dan mengumumkan pada semua orang, "Berkat Dewi, kita tertolong. Dia adalah penyelamat kita." "Iya, terima kasih Nona Dewi." Semua orang membungkuk dan berterima kasih pada Dewi. Dalam pertempuran hidup ini, Dewi selalu bersama mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi mereka. Mereka benar-benar sangat berterima kasih. "Bukan hanya aku, tapi juga Mina." Dewi buru-buru menarik Mina, serta rekannya Hendy. Mereka sudah berkorban begitu banyak. "Terima kasih semuanya." Semua orang lanjut membungkuk dan berterima kasih. "Dewi, Mina, kelak jika keadaanku sudah pulih, aku pasti akan membalas kebaikan kalian." Willy sangat lemah, ia berjuang untuk bicara, tapi setiap perkataannya tulus. "Pangeran, Anda memberikanku hidup. Sudah sepantasnya aku melakukan apapun yang aku bisa untukmu." Mina berjongkok di sampingnya, berkata dengan air mata berlinang. Dewi tidak mengatakan apa-apa, dia tidak pandai berbicara, tidak tahu harus berkata apa. "Dan juga kalian." Willy menatap orang-orang di ruangan itu dengan mata merah dan rasa syukur yang tulus. "Terima kasih, karena tidak pernah meninggalkanku, sehidup semati." "Pangeran." Para pelayan di ruangan itu tidak tahan lagi, semuanya menangis bersama. Di luar, Lorenzo mendengar percakapan mereka, hatinya tidak tersentuh, hanya memandang ke langit dengan tatapan rumit seolah berpikir, "Tuan sedang memikirkan apa?" Jasper bertanya dengan pelan. "Aku bertanya-tanya." Lorenzo mengangkat sudut bibirnya. "Setelah beberapa tahun kemudian, akankah Willy mengingat malam ini?" "Hah?" Jasper tidak mengerti apa yang dimaksud tuannya. "Hahaha." Lorenzo menertawakan dirinya sendiri. Jadi orang pintar juga ada jeleknya, bisa meramal masa depan. "Maksud Anda, kelak..." Jasper mungkin mengerti. "Tidak mungkin kan? Menurutku, Pangeran Willy sangat tulus dan sungguh bersyukur." "Saat ini memang tulus." Lorenzo menoleh pada kastil yang sunyi. "Kelak belum tentu." "Tapi Anda tetap datang menyelamatkannya." Jasper agak bingung. "Memangnya harus bagaimana?" Lorenzo bertanya dengan kesal. "Sudah sampai di tahap ini, langkah terakhir memangnya akan membiarkan rubah tua itu menang?" "Benar juga." Jasper mengangguk. "Lagi pula, kalau Tuan tidak menyelamatkannya, Nona Dewi akan mengalami kesulitan." Begitu dia selesai bicara, dia merasakan tatapan membunuh Lorenzo. Ia buru-buru menundukkan kepalanya. "Aku terlalu banyak bicara." "Benar. Sebenarnya, pada akhirnya, semuanya demi Dewi."